Bagaimana? Bisa kode presensinya? Gak ada masalah ya? Siapa? Aman, Pak. Oke, kita akan mulai ya hari ini ya. Jadi hari ini kita akan masuk ke dinamika rotasi. Oke, sebelumnya saya ada sedikit gambarnya. Kita coba main tebak-tebakan ini. Ada yang tahu nggak perbedaan dari gerakan ini? Ini yang pertama, ini gerakan yang kedua, oke, dan ini gerakan yang ketiga ya. Saya ulangi, ada tiga gerakan nih. Ini yang pertama, perhatikan. Ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Nah, apa bedanya gerakan yang pertama, kedua, dan ketiga? Ada yang tahu? Pertama tuh rotasi. Mm-mm. Kalau kedua tuh perpindahan. Mm-mm. Kalau ketiga rotasi dan perpindahan. Oke, ya. Good. Ya, yang pertama ini gerak rotasi, benda berputar pada sumbunya. Yang kedua, gerak translasi ya, atau gerak lurus. Nah, yang ketiga dia berotasi dan bertranslasi atau yang disebut dengan menggelinding ya, seperti itu. Nah, jadi ini gerak benda ya dalam mekanika, gerak rotasi, gini gerak translasi. Nah, kemudian ini gerak menggelinding. Oke. Nah, kurang lebih kita akan membahas ini ya. Oke, apa sih perbedaannya rotasi dan translasi? Teman-teman bisa melihat animasi di slide ini. Yang di sebelah kiri ini merupakan gerak translasi, yaitu benda berpindah posisi ya dalam kerangka acuan Kartesian dalam x, y, z. Nah, sementara ini benda dia berputar pada porosnya atau pada sumbunya. Nah, ini yang dimaksud dengan gerak rotasi. Oke ya. Nah, jadi dia terjadi pada koordinat X, Y, Z dan gerak rotasi itu R, theta. R adalah jari-jarinya atau radius lingkaran dan theta adalah sudut yang terbentuk antara bidang horizontal dengan titik tertentu ya saat benda tersebut berputar. Jadi kalau kita bilang dia, oh dia berputar 90 derajat ya, berarti dari sini ke tengah-tengah sini ya, seperti itu. Atau berputar 180 derajat, berarti dia berputar sampai di seberang sini ya, dan seterusnya. Oke. Nah, perpindahan itu dinyatakan dalam satuan panjang. Nah, sementara dalam gerak rotasi, benda itu berputar terhadap poros atau terhadap sumbunya. Nah, kita akan banyak mengulangi kata sumbu ya atau poros ketika mendiskusikan mengenai gerak rotasi. Nah, ini perbedaannya antara gerak translasi dan gerak melingkar atau gerak angular ya. Kalau di translasi kita mengenal yang namanya perpindahan, perpindahan translasi, kita mendengar lagi ada yang namanya perpindahan sudut ya, seperti itu. Hubungan antara S dan theta itu S sama dengan R kali theta. Nah, kalau dalam gerak translasi atau gerak lurus kita mengenal yang namanya kecepatan. Sementara kalau dalam gerak rotasi, kita mengenal yang namanya kecepatan sudut yang disebut dengan omega, ya. Nah, hubungan antara kecepatan dengan kecepatan linier dengan omega ialah V sama dengan R dikali omega. R adalah jari-jari lingkaran. Nah, kemudian kalau di gerak translasi, kita mengenal yang namanya percepatan, yaitu A. Dan di gerak rotasi, kita mengenal yang namanya alfa, percepatan sudut. Ya, di mana A itu sama dengan R dikali alfa, yaitu hubungannya. Oke, itu tadi sedikit pengantar mengenai gerak lurus ya, gerak lurus dan gerak rotasi. Nah, sekarang kita akan masuk pada pusat massa ya, atau center of mass. Nah, pusat massa atau center of mass itu adalah titik yang bergerak ya, di mana semua massa itu terkonsentrasi pada titik tersebut ya. Misalkan Anda punya batang, batang itu batang katakanlah tongkat ya, tongkat panjang 1 meter. Semua massa tongkat itu terdistribusi merata. Nah, titik konsentrasi massa dari tongkat tersebut biasanya ada di tengah ya. Nah, tapi kalau misalkan tongkat yang bagian atasnya itu sedikit lebih jembul ya, lebih apa tuh, lebih lebih banyak eh, massa yang di situ, maka pusat massanya tidak akan tepat di tengah ya.
Nah, semua gaya itu diterapkan di titik tersebut. Jadi titik massa itu titik di mana massa dari suatu benda itu terkonsentrasi di situ. Jadi seolah-olah benda itu seperti titik ya. Nah, semua gaya ketika benda itu bergerak, dia terkonsentrasi di titik tersebut. Nah, ini contoh ya, ini tongkat baseball, pemukul baseball. Nah, ini titik pusat atau titik pusat masanya itu ada di yang warna coklat ini ya. Anda bisa lihat. Anda bisa lihat di situ. Nah, ketika tongkat ini dilemparkan, ya tongkat ini kan berputar-putar ya. Kita bentuknya nggak jelas, tapi begitu kita lihat pusat masanya, nah ternyata dia bergerak secara teratur ini ya, membentuk lintasan yang berbentuk parabola gitu. Atau ini misalkan palu ya, hammer. Hammer itu pusat masanya ada di bagian sini nih ya, antara yang bagian atasnya dengan eh, bagian yang lurus ini ya, seperti itu. Nah, ya. Nah, jadi kalau kita lempar palu ini ya, dia berputar-putar aja di atas gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat pusat masanya, nah, lintasannya berbentuk parabolik gitu ya. Jadi kalau kita bisa lihat titiknya itu di sini gitu ya. Nah, itu yang didefinisikan dengan pusat massa. Nah, kenapa sih kita perlu mengetahui pusat massa? Pusat massa ini sangat penting karena dengan mengetahui letak pusat massa, kita dapat memprediksi gerakan yang mungkin terjadi gitu ya. Karena kalau tadi kita lihat titik pusat massa itu mengikuti lintasan parabola ya ketika dia dilemparkan ke atas gitu. Ada gravitasi, dia akan bergerak secara teratur lintasannya seperti ini. Nah, kalau tadi bagian-bagian yang lainnya itu tidak beraturan, nah tapi kalau kita lihat pusat massanya, nah dia akan lintasannya lebih teratur sehingga kita lebih mudah untuk memprediksi atau memperkirakan pergerakan dari suatu benda jika kita mengikuti pusat massa atau center of mass ya. Nah, kita akan lihat dulu ya di fisika kita mengenal tadi ada benda yang disebut partikel yaitu benda yang dikatakan sebagai sebuah titik dan nanti ada yang namanya benda tegar gitu ya. Nah, kita akan masuk dulu yang sistem partikel ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Kita punya tiga skenario di sini ya. Jadi di sini ada tiga buah benda yang warna biru adalah pusat masanya. Nah, kalau gaya dikerjakan pada A dan B, kita lihat dulu yang A dan B. Kita berikan gaya pada tali ini, tapi tidak di pusat masanya. Nah, apa yang terjadi ketika diberikan seperti ini? Maka benda akan bergerak serampangan gitu ya, karena tidak di pusat masanya. Nah, tapi begitu gaya diterapkan pada pusat masanya, maka benda akan bergerak secara searah ya, atau lebih lebih teratur ya ketimbang yang lainnya ya, seperti itu. Nah, kalau pada sistem partikel seperti ini ya, misalkan kita punya di sini ada bola satu ya, dan ini bola dua. Nah, bola satu dan bola dua ini adalah titik acuannya ya, 0,0 dalam arah x, y. Nah, pusat masanya itu pasti ada di tengah-tengahnya gitu. Nah, setiap partikel itu memiliki pusat massa ya, tapi kalau partikelnya ada banyak, maka pusat massanya adalah rata-rata dari pusat massa partikel tersebut ya. Nah, caranya bagaimana? Ya, seperti ini. Jadi X ya, pusat massa di titik X itu adalah massa satu dikali posisi dari X1 pusat massanya ditambah massa benda 2 dikalikan posisi dalam arah X ya, pusat massa dari benda 2 dibagi dengan M1 tambah M2. Nah, nanti kita akan ketemu X-nya itu di mana yang ini gitu ya. Ini kalau dalam arah X. Nah, kalau n partikel ya berarti ada n ya. Kita seperti menghitung rata-rata. Ini kalau dia cuma dua. Nah, kalau partikelnya banyak, ya udah kita tinggal hitung x pusat massa itu sama dengan M1 kali X1 tambah M2 kali X2 tambah M3 kali X3 dan seterusnya sampai M ke N kali X ke N dibagi M1 tambah M2 tambah M3 sampai dengan M ke N ya. Atau secara ringkas kita bisa tuliskan sigma. Sigma ini sum ya, jumlah dari massa satu kali MXI
MI dikali XI dibagi sigma dari MI ya, seperti itu. Nah, ini kalau dalam sumbu X. Nah, kalau dia dalam tiga dimensi, ya udah tinggal kita buat aja seperti ini ya. Nah, ini X, ini Y, dan ini Z. Nah, berarti kalau dalam ruang tiga dimensi, kita bisa tuliskan pusat massanya seperti ini ya. Dalam vektor X center of mass ya, I, Y center of mass J, plus Z center of mass K ya. Nah, ini kita bagikan dengan massa totalnya. Nah, maka nanti bisa kita tuliskan inilah pusat massanya dalam notasi vektor ya, seperti itu. Nah, atau bisa dituliskan pusat massanya seperti ini ya. Ini jelas nih dalam vektor. Berarti X, Y, Z. Oke, itu mengenai pusat massa. Nah, tadi itu pusat massa untuk partikel. Nah, sekarang pusat massa untuk benda padat gitu ya. Nah, jadi benda padat atau benda rigid. Benda rigid itu benda yang mempunyai dimensi ya. Bisa X dimensi panjang, dimensi area ya, panjang dan lebar, serta dimensi ruang, panjang, lebar, dan tinggi. Nah, bagaimana kalau bendanya itu seperti ini ya, benda rigid seperti ini. Nah, itu bagaimana? Nah, kalau bendanya rigid, maka kita akan mengambil elemen ya, secuplik dari bagian ini ya. Kita sebut delta M ya. Nah, kemudian delta M-nya ini terdistribusi ke seluruh bagian. Nah, sehingga dia terdistribusi secara kontinu sehingga kita dapat menggunakan integral ya. Nah, jadi kita bisa tulis di sini yang awalnya X center of mass sama dengan sigma dari XI per delta M ya, yang kecil-kecil ini dibagi dengan massa totalnya. Nah, karena dia benda kontinu, kita bisa menghitungnya menggunakan integral. Sehingga di sini X CM ya, atau center of mass pada titik X itu sama dengan sepermassa total dari si benda ini integral dikali integral X dm ya. Dan ini untuk arah X, ini untuk arah Y, dan ini untuk arah Z. Ya, secara vektor bisa kita tuliskan R CM sama dengan seper integral dari R dm ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan coba membahas contoh soal nih. Oke, silakan diperhatikan. Misalkan di sini ada sebuah sistem terdiri dari tiga partikel ini untuk contoh yang partikel ya, di mana massa satu yang ini itu sama dengan massa 2 ya, yaitu massa satu dan massa 2 ma- eh, sama yaitu 1 kilogram dan massa 3 itu 2 kilogram. Nah, sistem terletak pada Z sama dengan 0 dan X, Y seperti pada gambar. Artinya dia ini sebenarnya tiga dimensi ya, tapi karena dalam Z-nya sama dengan 0 maka seolah-olah dia dalam dua dimensi gitu ya. Nah, di sini ditanyakan berapa pusat massa dari sistem tersebut. Nah, langkah pertama ya kita mencari pusat massa. Berarti yang akan kita cari pusat massa di X dan pusat massa di Y ya. Nah, untuk menghitung pusat massa dari sistem partikel ini, kita perlu mengetahui pusat massa dari masing-masing partikel ya. Jadi M1, M2, M3 punya pusat massanya masing-masing. Nah, begitu dia membentuk suatu sistem, maka pusat massanya akan ketemu di satu titik ya, yang menggabungkan ketiga partikel ini. Gitu. Nah, kita akan coba lihat dulu di benda satu. Kira-kira kalau di benda satu, pusat massanya ada di mana nih? X-nya berapa? Kalau benda satu, coba perhatikan. X-nya berapa? Satu. X, berapa X-nya? X-nya satu. Satu. Y-nya? Nol. Oke, nol ya. Oke, sekarang benda dua. Kalau benda dua, X-nya X-nya berapa? dua. X-nya dua. X-nya dua, Y-nya nol ya. Jelas. Maka kalau begitu yang benda tiga berarti gimana? X, Y-nya? Nol koma dua. Oke, 0,2 ya. Dipaham. Oke, nah sekarang kita akan menghitung pusat massa yaitu X, Y-nya. Nah, kita akan menghitung yang X dulu ya. Sesuai persamaan tadi,
Maka pusat massa di X itu sama dengan sigma M I, berarti I itu dari 1, 2, 3 ya, dikali dengan X pusat massa masing-masing partikel yang sudah kita definisikan ini, yang kita lihat dari soal, dibagi dengan massa total, berarti nanti massa 1 tambah massa 2 tambah massa 3. Nah, berarti ini sama dengan M1 kali X1 ditambah M2 kali X2 ditambah M3 kali X3 dibagi dengan M1 tambah M2 tambah M3. Nah, setelah itu kita masukin angkanya ya. Berarti M1 kali X1 yaitu massa M1 1 kilogram, X1-nya 1 meter, plus M2 tadi diketahui juga sama 1 kilogram, dan X2-nya adalah 2 di sini. Ya. Dan benda ketiga, M3 itu 2 kilogram dikali dengan X3-nya 0. Dibagi massa 1 kilogram ditambah massa 2 1 kilogram ditambah massa 3 2 kilogram. Nah, ketika kita hitung, ya kita dapat ini adalah 3/4 atau sekitar 0,75 cm. Berarti kira-kira di mana X-nya? Nah, X-nya kurang lebih nanti di sini nih. Ya, karena 0,75 X-nya. Sudah selesai? Sudah selesai? Belum, Pak. Belum Nah, Pak, kenapa? nyari yang Y. Y, Apa Pak. yang kurang sekarang? YCM. Y. Nah, sekarang kita akan cari titik pusat massa di Y ya. Nah, Y pusat massa di Y itu sama dengan sigma I yaitu MI kali YI dibagi dengan massa total. Dengan cara yang sama ya, maka kita akan dapatkan seperti ini ya. Kalau tadi ini X, sekarang Y-nya yang kita masukin ya. Maka kita dapat pusat massa di Y itu sama dengan 1 meter ya. Jadi kita bisa tuliskan pusat massanya dalam vektor yaitu dalam arah X 0,75, dalam arah Y 1. Sehingga kita bisa tulis vektor pusat massanya ialah 0,75 I plus 1,1 J ya, 1,0 J atau J dalam satuan meter ya. Nah, kalau kita gambar kurang lebih gabungan pusat massanya itu ada di sini ya, 0,75,1. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Ada? Jelas? Atau belas? Jelas, Pak, jelas. Oke, oke, saya lanjut ya. Nah, kalau itu partikel, sekarang kita akan coba pada benda rigid ya. Nah, tunjukkan bahwa pusat massa eh, batang bermassa M dan panjang yang panjangnya L itu terletak di tengah-tengah batangnya ya. Dengan asumsi massa batang persatuan panjangnya terdistribusi merata ya. Artinya batang itu seimbang, yang atas sama bagian bawah itu sama, tidak ada yang jemblung ya, yang gede bagian atas baunya lebih kecil, enggak, ini dianggap massanya terdistribusi secara merata. Nah, kita akan karena dia berupa batang ya, maka dimensinya hanya panjang. Kalau panjang, dengan demikian X pusat massa di Y dan di Z-nya sama dengan 0, yang ada hanya di X ya. Nah, ini diperkenalkan ada besaran yang disebut dengan kerapatan ya. Biasanya kita kenal row density itu rapat massa persatuan volume. Nah, ini ada lambda, rapat massa persatuan panjang. Nah, jika lambda sama dengan massa dibagi dengan panjang, maka kita bisa tulis lambda itu sama dengan dm per dx. Maka bisa kita simpulkan bahwa dm itu sama dengan lambda kali dx. Nah, sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, kalau ini benda rigid, itu caranya kita mengambil sampel ya, cuplik dari bagian benda ini. Ini disebut, kalau ini semua disebut M besar ya, massa total. Nah, kalau yang kecil ini disebut dengan dm. Nah, dm ini sama dengan lambda, yaitu rapat massa dikali dengan dx. Dx itu panjang yang kecil ini. Karena tadi definisi eh, pusat massa ya dari benda rigid atau benda tegar, benda padat itu
dia dianggap sebagai benda yang kontinu sehingga menghitungnya ialah 1 per M dikali integral R dikali dm. Nah, karena ini dalam X, maka kita bisa tulis pusat massa X ya, XCM sama dengan 1 per massa total integral dari X ya dikali dm. Nah, kita substitusi. Tadi dm ini apa? Dm ini adalah lambda dx. Nah, sekarang kita akan integralkan si elemen ini, si cuplik ini bergerak dari ujung sini sampai dengan L sini. Sehingga kita akan jumlahkan. Jadi ibaratnya nih eh, batang ini kita pecah-pecah menjadi DM ini ya. Jadi kecil-kecil kecil-kecil. Artinya kalau yang kecil-kecil ini ukurannya sama ya, kita pecah menjadi bagian yang sama. Kalau dijumlahkan, ya itulah eh, total masanya dijumlahkan dari sini ujung ini kita sebut nol ya, karena ini kan nol sampai panjangnya adalah L. Sehingga kita bisa menghitung 1 per M integral ya, kita integralkan dari nol sampai L X lambda dx. Nah, berarti berapa tuh integral X lambda dx? Lambdanya adalah konstanta. Berarti berapa tuh integral X dx? Integral X dx. Berapa tuh? X Setengah kuadrat dua, Pak. Setengah Berapa? X pangkat dua. setengah X X pangkat kuadrat 2. Eh, ya kah? Tambah C. setengah X kuadrat Setengah Oh iya, ya, X ya, kuadrat kuadrat. ya. Sehingga kita bisa tulis seperti ini dengan syarat batasnya 0L. Nah, ketika kita masukkan syarat batas ini, maka kita dapat bahwa dia adalah lambda L kuadrat per 2M. Maka kita bisa bilang bahwa pusat massa si batang ini itu adalah L kuadrat per 2M. Nah, lambda jangan lupa, lambda tadi adalah M per L, kita substitusi lambdanya ke sini. Sehingga kita dapatkan pusat masanya ada di L per 2, berarti di sini. Nah, artinya benar ya, karena ini batangnya homogen, masanya terdistribusi merata, maka pusat masanya tepat ada di tengah-tengah batang ini ya. Makanya ini terbukti setelah kita hitung, dia pusat masanya ada di L per 2, jadi ada di tengah-tengah. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, nah kita kenalan lagi dengan besaran yang lain yaitu momen inersia ya. Kalau tadi pusat massa, ini momen inersia. Oke, sebelumnya kita sudah belajar ya di dinamika Newton bahwa massa itu adalah ukuran kelembaman benda. Masih ingat apa itu kelembaman benda? Kecenderungan benda Sekarang untuk untuk mempertahankan memutar. posisi bendanya. Oke, good. Masih ingat ya. Jadi benda itu ya kalau dia bergerak dia punya kecenderungan untuk mempertahankan keadaan awalnya. Ya, kalau dia awalnya diam, dia akan berusaha untuk terus diam, ya, sampai ada gaya yang lebih besar untuk menggerakkannya. Sementara kalau benda itu sedang bergerak, dia cenderung akan terus bergerak, ya, sehingga perlu gaya yang sesuatu untuk membuat dia berhenti, gitu. Nah, kalau di gerak translasi, kita mengenal ukuran kelembaman benda itu adalah massa, ya, yang satuannya adalah kilogram. Oke, ini seperti contoh kemarin ya. Ketika gaya yang sama diterapkan pada benda yang masanya berbeda, artinya kelembamannya berbeda, ternyata percepatan yang dihasilkan jelas berbeda gitu. Nah, kalau di gerak translasi ada massa yang itu adalah ukuran kelembaman benda, maka di gerak rotasi ada juga ukuran kelembaman dari suatu benda yang bergerak secara rotasi tadi. Nah, ukuran kelembaman benda dalam gerak rotasi itu yang disebut dengan momen inersia, ya. Nah, untuk melihat ya, jadi ternyata kelembaman gerak rotasi itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama dari massa dari benda itu sendiri, yang kedua ialah jari-jari. Nah, untuk melihat itu, di sini saya ada sebuah video ya. Eh, Coba dilihat, di sini ada video ilustrasi. Di sini ada dua buah roda, yaitu roda A dan roda B. Masanya sama-sama 10 kilogram nih. Tapi apanya yang berbeda nih? Apa yang berbeda kira-kira? Radius. jari-jarinya Diameternya. Radiusnya, jari-jarinya. Nah, kita akan melihat ya dari video ini bahwa ternyata eh, benda
inersia atau momen inersia dari suatu benda yang berotasi itu dipengaruhi oleh dua faktor ini ya. Nah, ini kita akan lihat. Oke. Here there are two wheels with same mass and different radius. If they are made to rotate on their own, each one is hard to rotate. The radius of wheel A is greater than the radius of wheel B. Bisa dibaca ya subtitlenya ya. Faster than wheel A. Since wheel A has more radius, the mass distributed about the center of the wheel A is greater than that of the wheel B. So, moment of inertia of A is greater than moment of inertia of B. Moment of inertia is a scalar value which tells us how difficult it is to change the rotational velocity of the object around a given rotational axis. If moment of inertia is relatively large, it is very difficult to accelerate in angular direction. If the moment of inertia is small, it is relatively easy to rotate angularly. Therefore, with less moment of inertia, accelerate faster. Oke. Coba tadi ada yang mau menceritakan isi videonya nggak? Apa tadi isi videonya tuh? Ada? Ayo. Apa tadi isi videonya tuh? Dari isi video tadi, video yang barusan diputar, apa kira-kira informasinya? Oke, Imade Tobi, silakan. Imade Tobi Ananta. Sebelumnya perkenalkan saya Made Tobi dengan NRP 05275027251064. Jadi berdasarkan video yang ditayangkan itu jika suatu benda itu memiliki jari-jari yang lebih panjang maka momen inersianya juga akan lebih besar. Sedangkan jika memiliki jari-jari yang lebih pendek maka momen inersianya akan lebih uh, kecil, di mana kalau momen inersianya lebih kecil, maka itu akan lebih gampang untuk bergerak daripada lingkaran dengan momen inersia yang lebih besar. Terima kasih. Oke, good, Tobi ya. Jadi artinya apa? Kalau benda itu jari-jarinya lebih besar ya, dalam kasus ini M-nya sama ya, yang membedakan adalah jari-jarinya. Nah, ketika jari-jarinya besar, maka benda tersebut semakin lembam dalam gerak rotasi. Artinya apa? Ketika ingin diputar, lebih mudah untuk memutar roda yang ini, ban Innova atau ban ini nih, Delman kira-kira. Lebih mudah yang mana untuk diputar? Innova. Nah, yang Innova ini ya, artinya apa? Momen inersinya lebih kecil sehingga lebih mudah untuk dipercepat putarannya dan lebih mudah juga untuk dihentikan ya. Makanya supaya mobil itu bisa bergerak cepat ya, bannya harus selain ringan, radiusnya juga jangan gede-gede banget ya. Makanya Anda tidak pernah melihat mobil balap ya, mobil-mobil yang cepat itu radiusnya gede jarang ya. Kenapa? Karena akan susah untuk bergerak dengan cepat gitu. Karena putarannya akan lambat ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau di gerak translasi kita mengenal massa itu menunjukkan seberapa mudah benda tersebut untuk digerakkan atau dihentikan dalam gerak lurus. Nah, momen inersia ini juga sama gitu ya. Jadi untuk menunjukkan seberapa besar atau seberapa mudah benda tersebut untuk dirotasikan atau dihentikan putarannya ya. Semakin kecil momen inersianya, dia akan semakin mudah untuk diputar ya dengan cepat atau gampang dihentikan putarannya. Kalau momen inersianya makin besar, artinya semakin sulit untuk dipercepat putarannya atau dihentikan putarannya seperti itu ya. Oke, nah secara umum momen inersia itu didefinisikan sebagai I sama dengan sigma MI kali RI kuadrat. Ini kalau dia sistem partikel ya. Nah, kalau untuk benda tegar atau benda padat, seperti tadi ya, I sama dengan integral dari R kuadrat dm. Nah, kita akan lihat ke contoh soal ya. Jadi di sini soal yang pertama, tentukan momen inersia lingkaran seragam ya, maksudnya seragam itu masanya terdistribusi secara merata.
ya. Jadi tidak ada yang 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 atasnya ada tonjolan-tonjolan, nggak, dia rata gitu ya, seragam, uniform. Jadi tentukan momen inersia lingkaran ya, yang seragam dari yang bermasa M dan jari-jari R pada sumbu tegak lurus terhadap bidang lingkaran dan melewati pusatnya. Oke ya, jadi kita punya lingkaran seperti ini yang seragam, yang masanya adalah M dan jari-jarinya adalah R. Nah, kita tahu di sini jari-jarinya adalah R ya, R besar. Nah, maka kita menghitung momen inersianya. Tadi kita sudah sebutkan di awal bahwa momen inersia untuk benda tegar itu sama dengan I sama dengan eh, integral dari R kuadrat dm ya. Oke. Eh, oke, sekarang saya tanya nanti aja di akhir ya. Nah, kita ganti R-nya adalah R ya. Jadi karena ini R kecil kuadrat, ini menjadi R kuadrat besar integral dari dm. Nah, integral dari dm ini kita integralkan ya, maka dapat totalnya adalah M besar ya, sehingga kita bisa tulis di sini momen inersianya adalah mr kuadrat. Oke, sekarang saya tanya, ada yang tahu maksudnya IZ di sini apa? Ada yang kira-kira tahu maksudnya apa IZ itu? Kenapa ada Z di situ? Silakan coba tebak-tebakan. Perhatikan ini bendanya, ini IZ gitu. Itu maksudnya apa tuh? Nah, IZ di sini itu menunjukkan sumbu putarnya ya. Jadi kita karena ini gerak rotasi, berarti poros itu sangat penting. Nah, karena bendanya seperti ini, sumbu putarnya ini kan X, ini Y ya. Sumbu putarnya Z. Z itu berarti menuju ke muka Anda ya, yang melihat layar, keluar dari layar itu sumbu Z-nya. Nah, itulah momen inersianya. Jadi maksud IZ di sini adalah momen inersia dari benda yang berputar, yang porosnya ada di sumbu Z ya, seperti itu. Nah, contoh yang kedua lagi. Hitunglah momen inersia batang yang seragam dengan panjang L dan massa M di sekitar sumbu eh, tegak lurus ya terhadap batang dan melewati pusat massanya. Nah, jadi misalkan di sini ya kita punya batang seperti tadi ya. Di sini ditanya momen inersia dari eh, benda yang diputar di mana diputarnya nih. Nah, di sekitar sumbu tegak lurusnya ya dan melewati pusat masanya. Oke. Nah, ini penting kenapa sebentar ya. Sebentar saya minum dulu. Oke ya. Nah, jadi eh, benda ini ya itu diputar eh, apa? Dari eh, pusat masanya ada di sini ya dan ini adalah acuannya ya. Oke ya. Nah, benda ini diputar pada bagian sini ya. Nah, ini kita sebut dengan y-aksen dan ini adalah pusat masanya ya. Nah, ini acuannya. Nah, maka pusat ininya pusat momen inersianya yaitu di sini ya, di ujung-ujungnya. Maka nanti kita akan integralkan dia dari min L per 2 sampai
L per 2 di sini ya. Maka di sini kita bisa integralkan eh, integral dari R kuadrat kali dm ya, di mana dm sama dengan lambda kali dx ya. Di mana lambda itu m, yaitu massa total dari batang ini dibagi dengan L panjang dari batang. Sehingga kita bisa substitusi dm sama dengan ml kali dx ya, sehingga jadi bentuknya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini karena M dan L adalah konstanta maka tidak terpengaruh. Nah, kita integralkan dari min L per 2 sampai dengan L per 2 yaitu X kuadrat dx. Sehingga kita dapat M per L dikali X pangkat 3 per 3 ya. Integral dari X kuadrat dx itu X pangkat 3 per 3. Syarat batasnya dari min L per 2 sampai L per 2 kita masukkan. Sehingga kita dapat momen inersia dari batang ini ialah 1/12 ml kuadrat ya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh benda eh, tegar ya. Ini adalah momen inersia dari benda-benda tersebut ya. Ini ada di buku, ini reference ya. Nanti kalau nggak tahu tinggal lihat saja. Ya ini sudah dihitung ya. Jadi kita tinggal pakai saja gitu. Oke. Nah, sekarang ada lagi yang namanya teorema sumbu sejajar. Ini pengantar saja ya. Jadi intinya kita menentukan nilai momen inersia dari suatu benda di berbagai sumbu putar dengan memanfaatkan nilai momen inersia pada sumbu pusat. Jadi misalkan benda itu punya momen inersia ketika diputar sumbu sumbu di pusat masanya sekian gitu. Ketika porosnya diubah, nah dengan mengetahui momen inersia diputar di pusat masanya itu kita menggunakan teorema sejajar, kita bisa tahu sekarang momen inersianya berapa gitu ya dengan menggunakan teorema sumbu sejajar gitu. Misalkan ini pusat masanya. Nah, kita sudah tahu benda ini berapa momen inersianya ketika diputar pada pusat masanya. Nah, ketika eh, titik putarnya atau porosnya digeser, nah kita bisa memanfaatkan teorema sumbu sejajar untuk menghitung momen inersianya berapa gitu ya. Nah, karena momen inersia itu dipengaruhi oleh jari-jari tadi. Jari-jari itu jarak pusat massa ya ke titik putar ya, seperti itu. Nah, teorema sumbu sejajar tuh bilang seperti ini. Jika suatu benda dirubah ya, diketahui I pada pusat masanya, ICM-nya sudah diketahui. Nah, begitu dia digeser sejauh D, maka momen inersianya menjadi I sama dengan I CM, momen inersia pada pusat massa ditambah M dikali D kuadrat ya. D kuadrat itu dari sini ke sini itu berapa tuh? Nah, jadi seperti itu. Intinya kalau kita sudah tahu momen inersia saat di pusat masanya, begitu digeser sejauh D, yaitu X, Y, nah kita bisa memperkirakan berapa momen inersianya. Itulah yang dimaksud dengan teorema sumbu sejajar ya. Nah, seperti ini. Misalkan sebuah batang seragam ya atau batang homogen bermassa M dan panjang L. Hitung momen inersia batang pada sumbu tegak lurus terhadap batang melalui salah satu ujungnya ya. Ini sama seperti ini. Nah, sekarang kita geser ya. Nah, jadi tadi sebelumnya kita sudah hitung ya kalau benda itu di tengah-tengah si batang tadi itu momen inersianya 1/12 ml kuadrat. Nah, sekarang kalau pusat massanya digeser ya dari sini dari yang tadi tengah-tengah ke ujung, nah kita bisa gunakan teorema sumbu sejajar. Kalau tadi di pusat massanya adalah 1/12 ml kuadrat, nah begitu digeser ke sini artinya dia digeser sejauh L per 2. Nah, dengan teorema sumbu sejajar, ya kita bisa menghitung berapa momen inersianya, yaitu I sama dengan I saat diputar di pusat massa ditambah massa kali D titik, poros selanjutnya gitu ya, poros setelah digeser. Nah, dalam hal ini ICM-nya tadi 1/12 ml kuadrat ditambah M dikali D, D-nya adalah L per 2 pangkat 2. Nah, maka sekarang momen inersianya berubah menjadi 1/3 ml kuadrat. Nah, kalau tadi ketika diputar di sumbu di mana di tengah-tengah batang itu 1/12 ml kuadrat. Nah, sekarang setelah diputar di ujungnya 1/3 ml kuadrat. Nah, sekarang saya tanya, lebih mudah memutar batang saat di pusat masanya atau ketika digeser ke ujung?
Di Kira-kira tengah, kenapa? Kenapa di tengah-tengah? karena kalau di tengah-tengah itu momen inersianya itu pembaginya itu lebih lebih apa ya, lebih besar dibanding dengan pembagi kalau misalnya momen inersianya itu diputar dari ujung. Oke, good ya. Betul. Kita lihat di sini kalau ini diputar di tengah-tengah 1/12 artinya ml kuadrat dibagi 12 kan besar ya, dibagi suatu dibagi besar hasilnya lebih kecil. Nah, sementara ini ml kuadrat juga tapi dibagi yang lebih kecil artinya lebih besar ya. Artinya apa? Ketika diputar di ujung itu momen inersianya menjadi lebih besar ketika dibanding dengan diputar di pusat massa. Artinya apa? Kalau momen inersianya makin besar, maka akan sulit diputar. Nah, kalau Anda percaya, Anda cari nanti di kosannya ya. Kalau ada sapu, coba aja tuh pegang tengahnya Anda putar ya kayak pendekar gitu ya. Nah, di tengah-tengahnya itu lebih mudah ya. Daripada Anda pegang ujungnya terus Anda putar-putar ya. Nah, makanya Anda lihat pendekar itu kalau megang tongkat di tengah ya, dia putar-putar karena lebih mudah untuk diputar gitu ya ketimbang ujungnya ya, seperti itu. Nah, itu canda aja ya. Nah, itu tadi mengenai momen inersia. Nah, sekarang torsi. Nah, kalau sebelumnya di gerak translasi, apa yang menyebabkan benda itu bisa bergerak? Waktu kita bahas gerak translasi di Gaya, pertemuan apa? gaya, Oke, good. Gaya, betul. Nah, sekarang apa yang menyebabkan benda berotasi? Nah, yang menyebabkan benda berotasi adalah torsi. Nah, seperti itu ya. Kalau kalau digerak lurus, penyebab benda bergerak adalah gaya. Nah, sementara saat dalam gerak rotasi penyebabnya adalah torsi. Nah, apa definisi dari torsi? Torsi adalah R cross F. Apa itu R dan apa itu F? R itu adalah lengan momen, ya. Torsi itu nama lainnya adalah momen gaya ya, momen gaya itu dalam bahasa Indonesia. Nah, R itu adalah lengan momen. Lengan momen itu apa? Jarak dari sumbu putar ya yang tegak lurus dengan gaya gitu. Nah, itu dia. Jadi lengan momen dan gaya itu harus tegak lurus. Nah, itu yang membuat benda itu bisa berputar ya. Jadi bisa lihat di ilustrasi ini. Jadi kalau Anda lihat ini kunci Inggris ya. Kalau kita tarik ke sini, maka kita harus memproyeksikan gaya tegak lurusnya. Nah, berarti ini di depan sudut ya, yang ini. Nah, itu F sin V ya. Nah, F sin V tegak lurus dengan momen. Nah, ketika si gaya ini tegak lurus dengan lengan momen, yang terjadi adalah benda bisa berotasi. Nah, sementara ketika si lengan momen ini sejajar ya atau satu sumbu dengan gaya, sekarang saya tanya, kalau Anda tarik ini kunci Inggris ke arah ini, kira-kira berputar nggak dia? kemana? Hmm, tidak, Pak, Nah, kenapa? karena ditarik. Nah, karena lengan momennya tidak tegak lurus dengan si gaya ini dengan atau dalam hal ini dia satu sumbu ya. Nah, makanya dia nggak akan bisa ya. Makanya kalau kita mau buka gagang pintu itu selalu dibuat tegak lurus dengan arah engsel. Karena kalau tidak tegak lurus dia tidak bisa dibuka dan ditutup gitu ya. Nah, Anda bisa lihat ini. Kalau Anda tarik ini nggak akan berputar. Tapi begitu Anda berikan sudut ya dalam hal ini, maka eh, si gaya ini akan punya komponen tegak lurus terhadap lengan momen. Akibatnya apa? Dia bisa berputar ke sini. Ya, seperti itu. Ya, oke. Jadi F itu adalah gaya dan dia lengan momen. Satuan torsi adalah Newton meter ya, gaya dikali lengan momen. Nah, artinya apa? Kalau di sini ada dua buah gaya, tinggal kita lihat ini ini porosnya ke sini. Ini lengan momennya ke sini, gayanya ke sini. Kita lihat tegak lurusnya. Oh, ini tegak lurusnya. Berarti kalau dia ditarik ke sini, artinya si benda ini akan berputar ke sini, ya. Nah, sementara kalau ini ditarik ke sini, nah ini porosnya, nah dia punya lengan lengan momennya tegak lurus dengan gaya, maka dia akan berputar ke sini, ya. Nah, di sini kita bisa sebutkan bahwa gaya yang searah dengan jarum jam, ya, torsi torsi yang searah dengan jarum jam positif dan torsi yang berlawanan dengan arah jarum jam
negatif ya. Oh, kebalik. Ini kesepakatannya intinya kesepakatan gitu ya. Kalau di sini ini buku yang saya ambil ya, dia menggunakan bahwa kalau dia berlawanan dengan arah jarum jam, maka torsinya positif. Nah, kalau dia searah dengan jarum jam, dia negatif ya, seperti itu. Oke. Nah, sama juga ya. Kalau kemarin ketika benda bergerak dan ada percepatan di sana, nah maka gerak rotasi juga berlaku hukum 2 Newton ya. Waktu kita bahas kemarin bahwa hukum 2 Newton itu menjelaskan hubungan antara gaya, massa, dan percepatan. Itu pada gerak translasi. Nah, di gerak rotasi juga berlaku hukum 2 Newton gitu ya. Nah, kalau kemarin misalkan di sini ya, ini ada sebuah katrol, katakanlah demikian, ini ada tali, ini katrol bermassa M, kemudian di sini R ya, jarak dari poros R ini adalah lengan momennya dan ini adalah gayanya ya. Jadi begitu dia ditarik oleh tali maka dia akan torsinya ke sini ya. Nah, kita lihat di sini ya bahwa dari hukum 2 Newton kemarin F sama dengan M, Ft ini gaya tegangan tali, dibagi sama dengan M dikali A akibat tegangan tali gitu ya. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan R. Ya tadi F kali R, masih ingat di sini ya. Nah, secara skalar torsi itu F kali D ya, gaya kali lengan momen. Nah, sama. Kedua ruas kita kalikan dengan R ya, maka F kali R sama dengan M kali A kali R ya. Nah, masih ingat tadi di depan ya hubungan antara A dan alfa. A itu sama dengan R kali alfa ya. Sehingga F kali R adalah torsi, maka kalau tadi A sama dengan R kali alfa, maka kita bisa dapat di sini bahwa MR kuadrat dikali alfa ya. Lalu ingat tadi MR kuadrat itu sama dengan apa? Definisi dari apa? M kali R kuadrat? Inersia. Momen inersia. Sehingga bisa kita tulis bahwa tau ya, ini tau ya, bacanya tau sama dengan I dikali alfa ya. Analog dengan gaya. Kalau di gerak lurus kita punya sigma F sama dengan M kali A, maka eh, itu untuk hukum 2 Newton pada gerak translasi, maka pada gerak rotasi kita punya sigma tau sama dengan I dikali alfa ya, seperti itu. Nah, sekarang kita ke contoh soal yang ini. Oke. Jadi misalkan di sini ada dua buah ya apa ya sebutannya ya cakram lah ya. Yang satu yang berukuran lebih kecil dengan radius R2 dan satunya lebih besar radiusnya R1. Dua-duanya ditarik, yang R1 ditarik oleh gaya yang arahnya ke sini sehingga sudah pasti putarannya menuju ke sini dan R2 ditarik oleh gaya yang arahnya ke sini. Kita lihat ya, tegak lurus ke sumbu, maka akan menyebabkan putaran ke sini ya. Maka putarannya akan berlawanan arah ya. Nah, karena dia berlawanan arah, kita diminta di sini disuruh untuk menentukan total momen gaya atau total torsi yang bekerja pada sistem ini. Nah, yang pertama ya kita definisikan dulu sigma tau sama dengan tau 1 ditambah tau 2. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, torsi satu gaya satu akan menyebabkan torsi ke arah sini ya. Dan gaya 2 akan menyebabkan torsi ke arah berlawanan arah jarum jam. Nah, seperti kesepakatan di awal tadi, kalau yang searah jarum jam torsinya adalah negatif, sementara yang berlawanan arah jarum jam positif. Sehingga kita bisa tulis di sini tau 1 min tau 2 ya. Sorry, tau tau 1 plus tau 2 di mana tau 1 itu tadi searah jarum jam sehingga di sini ada minus ya, min R1 kali F1 ditambah ini berlawanan dengan arah jarum jam positif ya, min R1 F1 ditambah R2 F2. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang contoh lagi ya. Misalkan di sini ada sebuah roda berjari-jari R, masanya M dan momen inersianya adalah I. Itu dipasang pada sumbu horizontal tanpa gesekan seperti pada gambar ini nih. Jadi ada katrol dihubungkan dengan tali, lalu talinya itu digantungkan sebuah beban itu yang bermassa M.
Nah, kabel lampu yang roda menopang benda bermassa M. Nah, ditanya hitung percepatan sudut. Jadi percepatan sudut, percepatan si katrol ini ya. Kemudian tidak hanya percepatan sudut, tapi percepatan linier, berarti percepatan linier benda jatuh ke bawah, dan tegangan tali atau tegangan kabelnya. Nah, pertama kita hitung dulu percepatan sudut ya. Ini kita potong di sini, jadi kita punya ini. Nah, ingat tadi kita menggunakan hukum 2 Newton. Sigma tau sama dengan I kali alfa. Nah, sigma taunya adalah F kali R. F-nya apa? F-nya adalah tegangan tali. T. R-nya apa? Jari-jari dari katrol ini ya. Sehingga sigma tau itulah T kali R. Sama dengan I kali alfa. Oke. Sehingga kita dapat di sini bahwa alfa adalah T kali R dibagi dengan I. Yang adalah momen inersianya. Nah, ini kita dapat ya. Ini kita keep dulu sebagai persamaan satu. Nah, sekarang kita tinjau lagi benda yang kedua ya. Benda punya massa, maka punya berat ya. Beratnya adalah massa dikalikan percepatan gravitasi yaitu M kali G. Nah, di sini berlaku hukum 2 Newton. Kenapa berlaku hukum 2 Newton? Kenapa bukan hukum 1 Newton? Nah, kenapa berlaku hukum 2 Newton? Karena benda ini bergerak ke bawah ya, mengalami percepatan sebesar A ya. Jadi berlaku di sini hukum 2 Newton. Nah, sigma Fy karena dalam arah sumbu Y di sini diberikan ya, sigma Fy sama dengan M kali A, ini hukum 2 Newton. Sigma F adalah resultan gaya antara gaya berat ya dengan tegangan tali itu sama dengan M kali A. Nah, kita dapat sekarang A adalah massa kali gravitasi dikurang T dibagi dengan M. Ini adalah persamaan keduanya. Nah, karena tadi kita punya hubungan adalah A sama dengan R kali alfa. Nah, maka A yang kita dapat di persamaan 2 kita substitusi ke sini. Dan alfa yang tadi kita punya di persamaan 1 kita substitusi ke sini. Ya, alfa adalah TR dibagi momen inersia ya, dikalikan R ini jadi R kuadrat, jadi TR kuadrat per I. Nah, langkah selanjutnya ya kita operasikan ya menggunakan aljabar seperti biasa. Ya, di sini oke. Nah, maka dari sini eh ya ini kita eh oke, M-nya ke sini ya. Nah, maka selanjutnya kita buat di sini TR kuadrat kali M per I ditambah T sama dengan M kali G ya. Nah, maka T-nya saya keluarkan sehingga membentuk R kuadrat kali M per I ditambah 1 sama dengan M kali G. Maka kita dapat tegangan talinya adalah Mg dibagi MR kuadrat per I ditambah 1. Ini adalah T-nya. Nah, sekarang berapa A-nya? A-nya ya sudah tinggal kita substitusi aja ya. T-nya kita masukin ke sini. Sehingga kita dapat A-nya adalah ini ya. G per 1 plus I per MR kuadrat ya. Ini aljabar nih. Nanti silakan dia mati. Kemudian alfanya berapa? Ya alfa adalah A per R. Ya sudah tinggal A yang kita dapat ini dibagi dengan R. Maka dapatnya adalah G ya per R plus I per MR kuadrat ya. Ini adalah A dan alfanya, ini T dan ini A, alfa dan T ya. Kita menjawab semua pertanyaannya tadi ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, saya akan lanjut ya. Tadi kita sudah belajar ada gerak rotasi, ada gerak translasi, dan gerak menggelinding ya, atau rolling. Jadi gerak menggelinding itu adalah gerak rotasi ditambah gerak translasi. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian terakhir ya. Nah, coba perhatikan gambar ini. Bisa lihat animasi ini? Bisa, Pak. Bergerak ya di sana Bisa, ya. Pak. Iya, Pak. Oke, perhatikan ini gambar yang di kiri dan ini gambar yang di kanan. Nah, apa bedanya gambar yang di sebelah kiri ini dan gambar yang di sebelah kanan? Apa bedanya? Ada yang tahu?
Titik beratnya, Pak. Titik beratnya. Oke, ada lagi? Mungkin yang satu berpindah tempat tapi menggelinding, yang satu berpindah tempat tapi tidak melakukan gerakan bergelinding. Oke. Nah, simpel ya. Yang kiri itu dia tergelincir gitu ya. Artinya apa? Tidak setimbang di situ ya, yang di sebelah kiri. Sementara yang ini dia tidak tergelincir ya. Meskipun nanti di detik keberapa dia berpindah tempat itu ya, tapi dia tidak tergelincir gitu. Nah, pada saat dia tidak berpindah tempat, nah bisa dibilang ini setimbang dan ini tidak setimbang gitu. Ya, jadi kelihatan di sini bahwa ini eh sekarang saya tanya, di sini ada gerak rotasi nggak di sini? Ada nggak gerak rotasi? Yang ibu-ibu nak mainan troli nih, yang saking keranjingannya dia jatuh nih. Ada, Pak. Ah, yang mana gerak rotasinya? Roda. Ya, roda. Ah, gerak rotasinya adalah yang ini. Nah, kalau rotasi apa dulu yang kita lihat? Kalau mau kita lihat benda, apa ya bagian terpenting dari benda berotasi itu? Apanya dulu? Yang Poros, harus di poros. Bagian tengahnya. porosnya itu ada di sini. Ya, begitu dia memberikan gaya ke sini, apa yang terjadi? Nah, dia begini nih. Nah, Rotasi. makanya jatuh seperti ini. Nah, ini dia gerak rotasi ya, seperti itu. Nah, sementara yang bagian kanan, nah dia tidak kemana-mana nih ya, ini tidak tergelincir, dia tetap aja seperti ini ya. Nah, pada kasus ini ya, orang ini kan menekan si ini ya, memberikan gaya ini dengan berat badannya. Sementara gaya normalnya yang diberikan lantai itu lebih kecil. Nah, ketika gaya ini gaya beratnya lebih besar dari gaya normal, yang terjadi apa? Ada resultan gaya. Nah, itulah yang menyebabkan torsi gitu ya. Nah, pertama sigma F-nya tidak sama dengan nol di sini, ya. Nah, selain sigma F-nya tidak sama dengan nol, ada torsi kan? Berarti kalau ada torsi artinya apa? Sigma tau-nya tidak sama dengan nol, ya. Untuk yang ini. Nah, sementara untuk yang orang ini gaya normalnya itu sama dengan gaya beratnya. Terbukti orang ini punya berat ya ke sini. Itu adalah W, sorry W. Nah, sementara ini menekan lantai, lantainya ngasih gaya normal nih. Nah, di sini tidak terjadi, tidak tergelincir. Kenapa? Karena N dan W-nya sama gitu. Artinya apa? Eh, sigma F-nya sama dengan nol. Nah, karena di sini tidak ada gaya, maka tidak muncul torsi juga, sehingga sigma tau-nya juga sama dengan nol. Nah, tadi yang saya bilang, yang di kiri ini tidak setimbang, yang kanan setimbang. Nah, kalau begitu, sekarang saya tanya, apa arti setimbang kalau begitu? Apa arti setimbang? Itu setimbang itu kalau eh soalnya aku mau jawab. Hmm. Setimbang itu kalau misalnya kayak semua gaya itu di eh, posisi dan kekuatan itu sama rata. Hmm. Artinya apa kalau semua gayanya sama rata atau sama besar? Tidak ada yang nggak ada yang saling melawan. Oke, artinya apa tuh kalau tidak saling melawan? Oke, yang lain boleh menambahkan. Saling Tidak meniadakan. bergerak, tidak bergerak. Ah, saling meniadakan artinya apa kalau gaya saling meniadakan? Sigma F-nya Tidak nol. bergerak. Ah, sigma F-nya sama dengan nol. Nah, apakah cukup sigma F sama dengan nol saja? Tidak. Ah, ada juga sigma tau sama dengan nol ya. Maka benda kalau dikatakan setimbang ada dua syaratnya. Yang pertama, sigma F sama dengan nol dan sigma taunya juga sama dengan nol ya. Jadi benda setimbang itu dua ini syaratnya. Dan inilah syarat dari suatu bangunan berdiri ya. Jadi kalau orang bikin rumah ya harus dibuat sigma F sama dengan nol dan sigma tau-nya sama dengan nol. Sebab kalau ini tidak sama dengan nol, ya ya bangunan itu akan roboh gitu ya. Kenapa? Karena gaya-gaya yang bekerja itu ada yang lebih besar, tidak saling meniadakan gitu ya. Nah, itu dia definisi dari kesetimbangan ya. Dengan kata lain gayanya konstan ya, seperti itu. Oke.
momentumnya yang konstan ya. Dan momentum sudut maupun momentum linearnya konstan. Nah, eh kelihatannya sederhana ya, sigma F dan sigma tau sama dengan nol, tapi inilah dasar dari insinyur untuk membangun jembatan seperti ini, gedung yang tinggi ya. Intinya membuat semuanya setimbang. Kalau setimbang bisa berdiri. Ya, kalau ini artinya apa setimbang? Sigma F sama dengan nol dan sigma taunya juga sama dengan nol ya, seperti itu. Nah ya, jadi Anda yang mungkin yang di ya ini mungkin tidak ada yang jurusan kayak sipil, siskal, perkapalan ya. Itu ada eh, mekanika teknik. Nah, itu khusus yang membahas tentang ini ya, seperti itu. Oke, saya akan lanjut. Nah, sekarang contoh ya. Oke, perhatikan ini. Jadi sebuah papan homogen ya, ini menopang ayah dan anak yang memiliki berat masing-masing 800 Newton dan 350 Newton. Si ayah ini beratnya 800 Newton ya, ke arah sini, dan si anak 350 Newton. Nah, jika penyangga atau yang kita sebut dengan titik tumpu berada di pusat gravitasi papan, ada di pusat masanya. Nah, jika ayahnya berada 1 meter dari pusat, berarti dari sini ke sini 1 meter. Nah, tentukan besarnya gaya normal ke atas ya. Ini berapa nih gaya normal yang diberikan? Jadi ini ada bapak, ada anaknya duduk di atas papan, kemudian papannya juga punya berat. Nah, itu menekan si penumpu ini ya. Nah, berapa gaya normal ya? Kemudian yang B tentukan di mana si anak harus duduk agar sistem setimbang ya. Kenapa kalau anak duduk Sekarang saya tanya, kira-kira supaya setimbang ya, anak ini harus duduk mendekati sumbu atau harus menjauhi sumbu kira-kira? Apa tadi? Kalau ini Menjauh, jungkitnya menjauh. setimbang, Bentar. kira-kira si anak cewek ini harus mendekati sumbunya atau mendekati poros ini atau menjauhi kira-kira? Deketin. Menjauhi. Oke, ada Menjauh. yang bilang mendekati, ada yang bilang menjauhi. Unggo, yang mendekati kenapa? Yang menjauhi kenapa? Itu menurut aku harus mendekati karena kita bisa lihat si berat anak cewek itu lebih kecil daripada si anak cowok. Jadi supaya nggak apa ya, nggak kebanding ke arah kiri harus nggak deh, maksudku menjauh. Menjauh ya, oke. Kenapa menjauh, Sebastian? Itu karena itu kalau makin deket ke poros tuh bakal makin nggak ngaruh itu berat si ceweknya. Jadi kalau di bagian ke paling ujung itu eh beratnya bisa paling mengefek. Oke, terima kasih. Yang lain, ada jawaban lain? Mendekati atau menjauhi? Yang lain? Is there any opinions dari yang lain? Oke, nah daripada nebak-nebak kita akan coba aja. Intinya apa? Kalau jungkat-jungkit tuh, jungkat-jungkit kira-kira gerak rotasi atau translasi? Rotasi. Kita akan Rotasi. lihat ya. Rotasi. Betul, intinya ada di rotasi. Jadi nanti kita akan lihat berarti kalau rotasi kita lihat gaya atau torsi kira-kira. Torsi. 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 Oke, nah kita akan coba ya. Kita akan coba jawab. Nah, sekarang kita hitung dulu besar gaya N pada keadaan setimbang. Tadi ingat kalau setimbang gayanya harus gimana tadi? Sama dengan nol. Sigma Sama. F-nya harus sama dengan nol. Maka kita buat ya dalam arah vertikal. Nah, kita lihat gaya-gayanya. Ada berapa gaya nih? 3. Tiga. Totalnya ada berapa? Tiga. Total 1170. Enggak, total ada berapa gaya? Bukan besarnya dulu. Berapa gaya di sini? Empat. Berapa? 4. Empat ya. Pertama gaya berat si bapak, kedua gaya berat si anak, kemudian gaya berat si papan, jangan lupa papannya juga punya massa, berarti punya berat, dan gaya normal yang diberikan oleh si penumpu ya, karena si papan yang dinaiki dua orang ini itu menekan ya, sehingga ada aksi maka ada
Kalau ada aksi Reaksi. ada Aksi. reaksi. Ya, gaya berat itu aksi ya pada penumpu ini. Nah, reaksinya berupa gaya normal. Jadi ada 4 ya. Artinya apa? Kita bisa tulis ke sini ya. Jadi N yang gaya yang ke atas kita asumsikan sebagai positif, yang ke bawah negatif. Sehingga N ya dikurang berat bapaknya, dikurang berat anaknya, dikurang berat si papan. Sehingga kita bisa tulis N min 800, min 350 Newton, min 40 Newton. Hasilnya adalah berat atau gaya normal adalah 1190 Newton ya. Nah itu. Nah sekarang kita sudah dapat nih gaya normalnya. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, berapa jarak X ya anak ini? Ya berarti X ini bisa mendekati atau menjauhi supaya dia tetap setimbang. Nah, tadi kita pakai yang kedua karena tadi jungkat-jungkit ini tadi gerak rotasi, maka kita pakai sigma tau sama dengan 0 ya karena dia setimbang. Nah, kita lihat ini porosnya. Gerak si Bapak akan menyebabkan torsi ke arah sini, ya. Oke, Bapak akan menyebabkan torsi rotasi ke arah sini. Oke. Si anak menyebabkan rotasi kemana? Ya, ke sini ya. Nah, berlawanan nggak kira-kira? Berlawanan. Nah, sekarang saya tanya, gaya yang ada di sini kira-kira menyebabkan rotasi kemana? Menyebabkan rotasi kemana? Berlawanan arah jarum jam Ada yang lain kira-kira? ke arah bapaknya. Ke arah Bapak yang ini ya. Ya, Ada yang lain kira-kira? Oke, masih ingat tadi torsi sama dengan apa? Torsi sama dengan gaya kali apa? Gaya kali? Ingat tadi Lengan. gaya kali apa? Gaya dikali lengan, Pak. Lengan momen itu jarak antara gaya tegak lurus dengan gaya ya. Nah, ini bapaknya ke sini nih. Oke? Nah, lengan momennya ke sini. Oke? Maka jelas ada gaya dikali lengan momen. Anak di sini lengan momennya ke sini ada. Nah, ini gaya. Lengan momennya kemana kira-kira? Tidak ada, Pak. Kalau lengan momennya tidak ada berarti D-nya sama dengan 0. artinya apa? Torsi yang disebabkan ini sama dengan Nol. Itu dia. Artinya, kalau gaya itu dikerjakan pada poros, pada sumbu, dia tidak akan menghasilkan torsi seperti contoh yang tadi kunci Inggris ya. Kalau Anda nggak percaya, Anda main-main di pintu tuh. Coba Anda tekan engselnya. Bisa nggak engselnya buka tutup ya? Nggak bisa gitu. Karena torsi itu selain disebabkan gaya, juga disebabkan oleh lengan momen ya. Oke, kita selesaikan ya. Nah, torsi sigma tau sama dengan 0. Sigma tau sama dengan W1 kali R1. W1 adalah berat si bapak, ditambah W2 kali R2 adalah berat si anak. N kali Rn. N ini gaya normal dikali dengan lengan momen si papan. Dan W papan, berat papan dikali dengan lengan momen si papan. Nah, karena si papan sama berat papan dan gaya normal ini tidak punya lengan momen, maka langsung kita tulis 0 ya, karena torsinya adalah F dikali 0 ya. Karena ini Rn dan RP itu sama dengan 0, sehingga yang tersisa adalah ini gitu ya. Nah, maka kita lihat di sini 800 Newton berat si bapak dikalikan 1 meter jarak dari poros ke bapaknya. Sementara si anak searah jarum jam torsinya minus ya 350 Newton dikali X. Nah, X ini berapa? Gitu ya. Nah, tinggal kita kalikan ya berarti 350 Newton X, maka X sama dengan 800 dibagi 350 yaitu sekitar X 2,29. Artinya apa? Dia harus menjauh ya. Karena kenapa? Beratnya kecil. Kalau beratnya kecil artinya supaya torsinya besar berarti harus diapain? Halo? Kan tadi Jaraknya digedein. jaraknya digedein, bener. Nah, kalau ini bapaknya terlalu berat supaya seimbang,
Supaya torsinya kecil berarti dia harus diapain ini? Jaraknya Dimajukan. Dideketin ke poros. Dimajukan, betul. Didekatkan ke poros supaya apa? Untuk memperkecil torsinya. Nah, di situ. Jadi memperbesar torsi dengan cara memperbesar lengan momen atau memperkecil torsi dengan memperkecil lengan momen ya. Jadi seperti itu. Yang gayanya lebih besar dibuat lebih dekat ke poros, yang gayanya lebih kecil dibuat lebih jauh ke poros ya sehingga nanti bisa tercipta yang namanya kesetimbangan. Apa tadi definisi setimbang? Itu F sama dengan nol. Sigma Dan F sama dengan nol. dan Tau sama dengan nol. Tahu sama nah dengan nol. sigma F sama dengan nol dan sigma tau sama dengan nol ya itu. Jadi ada dua itu definisi setimbang. Oke, nah sekarang ini contoh soal terakhir. Atau ada pertanyaan sebelumnya? Silakan. Sebelum saya lanjut ke contoh soal terakhir. Permisi Pak, mau bertanya. Oke, sebentar. Berarti itu nanti posisi bapaknya itu tetap atau nanti maju atau mungkin kayak gimana gitu Pak posisi Oke, bapaknya nanti berarti. kalau soal ini bapaknya tetap di kalau bapaknya itu di 1 meter, nah berarti anaknya itu harus di mana sih supaya dia setimbang? Nah gitu maksud soalnya. Jadi yang kita cari posisi anaknya ini saat bapaknya 1 meter. Nah kalau bapaknya di posisi 1 meter, nah kita dapat anaknya harus jaraknya 2,29 meter dari pusat seperti itu. Oke Ya Pak, kan? baik. Oke. Makasih, makasih. Ini siapa nih? Albert Chen. Ada Albert? Izin tanya Pak, Oke, i- silakan. i- yang itu RN itu kenapa nol ya Pak? Ah, tadi saya ingat lagi ya. Tadi definisi torsi itu apa? Definisi torsi? Torsi adalah gaya dikali Lengan momen. lengan dengan momen. momen. Nah, gaya yang dimaksud adalah jadi gini, torsi itu gayanya tegak lurus dengan lengan momen. Lengan momen itu adalah jarak dari poros ke titik gaya itu bekerja. Nah, kita lihat si bapak ini lengan momennya. Oke. Lengan momennya si anak ini. Nah, ini N di sini porosnya. Ada nggak lengan momennya? Enggak, Ada nggak? Nah, makanya Enggak. R-nya sama dengan nol ya. Jadi kalau gaya itu bekerja pada titik poros ya, maka torsinya sama dengan nol. Nah, itu dia. Karena kenapa? Karena lengan momennya nggak ada gitu. Lengan momen jarak dari poros ke titik di mana gaya bekerja ya. Kalau ini gaya bekerja di sini, berarti lengan momennya ke sini. Ini gaya bekerja di sini, lengan momennya ini poros, ini ke sini gitu. Nah, kalau di sini titik eh, ini porosnya gayanya bekerja di sini, ada nggak lengan momennya? Albert, ada nggak? Halo, Enggak Pak. Albert masih ada? Halo Pak. Ya. Kalau di sini adalah Em, lengan di sini porosnya, di sini gayanya juga ada lengan momennya nggak? enggak Pak. Nah, makanya lengan momennya sama dengan nol ya untuk N maupun yang berat si papan. Makanya dia tidak menimbulkan torsi. Begitu. Menjawab? Jawab Pak. Terima kasih ya Pak. Oke. Oke, ada lagi? Oke, saya akan ke soal yang terakhir nih ya. Nah, ini ceritanya ada dibangun semacam apa nih? Jembatan gantung lah ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, ini ada seorang apa nih ya, insinyur lah katakan seperti itu. Nah, dia membuat berdiri di atas si papan ini ya. Kemudian papan ini dikaitkan ke tali baja ya, ke sini membentuk sudut 53 derajat dan panjang si papan ini 8 meter gitu ya. Oke, soalnya begini. Sebuah balok horizontal homogen atau seragam dengan panjang 8 meter dan beratnya, ini berat papan 200 Newton, dipasang ke dinding dengan sambungan pin atau engsel ya. Jadi ini engsel nih. Nah,
Ujung terjauh ditopang oleh kabel yang membentuk sudut 53 derajat. Nah, jika seseorang dengan berat 600 Newton, berarti si bapak ini beratnya 600 Newton, berdiri 2 meter dari dinding, nah berarti ini ke sini, ya, ini jaraknya 2 meter, hitung tegangan pada kabel, serta besar dan arah gaya yang diberikan oleh dinding pada balok. Berarti berapa nih? Gaya yang diberikan oleh dinding pada balok. Berarti gaya ini berapa nih? Nah, ini yang ditanya nih. Gaya yang ini. Kan si papannya menekan ke sini. Nah, ini berapa nih gayanya? Nah, ini yang kita cari ya. Seperti itu. Nah, kita untuk menjawab soal ini, kita perlu uraikan dulu ya. Nah, kita lihat tegangan talinya dulu ya. Jadi ini papannya. Nah, ini 53 derajat ya. Ini ke sini. Oke. Nah, kemudian ini berat papannya tadi 200 Newton dan berat orangnya 600 Newton ya. Ini adalah tegangan tali. Oke, tadi kita kan dia ini setimbang ya. Nah, ingat kalau setimbang tadi apa? Sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Ya, R ini adalah gaya yang diberikan oleh si apa? Si dinding pada balok ya. Seperti itu. Nah, kita lihat dulu sumbu X dan sumbu Y ya, kita pecah. Nah, sumbu X-nya adalah R cos theta ya. Jadi ini R itu arahnya ke sini ya. Ini R, nah ini arah X berarti ke sini ya. Ini R cos theta, oke ya. Nah, ini saya sudah ada di situ ternyata. Ini R cos theta ya. Ini kita uraikan ke sini, ini R cos theta. Dan ini R sin theta. Nah, ini T-nya tadi kan ke arah sini. Kita uraikan ada T sin 53 dan T cos 53 derajat. Ya. Ini adalah berat papan, pusat masanya di sini. Ini berat orang, 600 Newton. Dan ini jaraknya. Ini ke sini jaraknya 2 meter. Ya. Dan dari sini ke pusat massa itu jaraknya 4 meter. Kenapa? Karena asumsinya tadi dia seragam ya, maka titik eh, pusat massa itu ada di tengah-tengah. Maka ini adalah 8 bagi 2, 4 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat pada arah X ya. X berarti R cos theta dikurang T cos 53 derajat ya, sama dengan 0 karena setimbang. Sementara yang di arah Y, lihat X itu yang horizontal. Oke, ini X. Sorry, ini X. Nah, yang Y-nya yang vertikal. Yang vertikal yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Yang vertikal ada apa saja? Ada R sin theta ditambah tan T sin 53 derajat. Kemudian dikurang 600 berat si orang. Dan 200 ini berat si papan ya. Sama dengan 0. Nah, sementara sigma taunya ya. Sigma taunya yang pertama T sin 53 berarti yang ini ya. Kan porosnya di sini. Oke, jangan lupa porosnya di sini. T sin 53 kali lengan momennya. Lengan momennya dari sini ke sini. Nah, itu 8 meter. Dikurang 600. Oke. Ya, kenapa minus? Minus karena searah dengan jarum jam ya. 600 yang ini dikali lengan momennya 2 meter ya. Ini. Nah, sementara yang ini juga menyebabkan torsi ke arah sini ya, searah jarum jam. Yaitu berapa? Jaraknya gayanya 200 dikali 4 meter ya. Nah, sementara R sin theta, saya tanya nih, R sin theta, R cos theta sama T cos 53 derajatnya kok nggak ada? Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu? Nah, R sin theta jelas ya karena dia ada di porosnya. Tidak mempunyai lengan momen, maka torsinya sama dengan 0. Sementara R cos theta dan T cos theta itu tidak membentuk lengan momennya tidak tegak lurus dengan arah gayanya ya. Dengan kata lain dia satu sumbu sehingga dia juga sama dengan 0 ya. Jadi torsi itu adalah gaya tegak lurus terhadap lengan momen dikali dengan panjang lengan momennya. Seperti itu. Nah, sehingga kita punya sigma taunya sama dengan ini gitu ya. Nah,
dari sini ya kalau kita nanti hitung, kita akan dapat T-nya sama dengan 313 Newton ya. Eh, ini T sin 53 derajat ya. Kemudian eh, di sini kita dapat T-nya adalah 313 Newton gitu ya. Jadi nanti yang ini kita kalikan ya, ini juga kita kalikan, terus ini kita uraikan, baru kita bawa keluar sama dengan, kemudian nanti dibagi dengan 8 kali sin 53 dapatnya T sama dengan 313 Newton ya, kurang lebih seperti itu. Nah sekarang besar dan arah R. Nah nilai T ini kita masukkan ke persamaan 1 dan 2 yang ada di atas ya. Nah, R cos theta ya kita dapat R cos theta sama dengan T cos 53 derajat. T-nya kita masukin 313 dikali cos 53 ya, dapatnya 188 Newton. Kemudian R sin theta-nya sama juga ya, kita bawa ke atas nanti dapatnya 550 Newton ya. Nanti diulangi. Sehingga kita bisa dapat di sini ya, tangen theta sama dengan sin per cos ya. Ya, tangen theta sama dengan sin R cos theta R sin theta per R cos theta, sehingga kita bisa tulis 100 eh, 550 Newton dibagi dengan 188 Newton, sehingga kita dapat 2,93. Dengan kata lain tetanya adalah tangan inverse dari 2,93. Jadi kita dapat sudutnya adalah 71,1 derajat. Nah, R-nya berapa? R-nya ya sudah tinggal kita gunakan ini ya. R sama dengan 188 dibagi cos theta. Kalau tadi R cos theta sama dengan 188 Newton, maka R adalah 188 dibagi cos theta. Ya sudah, tinggal kita buat 188 dikali cos 71,1 derajat. Maka kita dapat gayanya adalah 580 Newton. Jadi R ini besarnya adalah 580 Newton. Yang arahnya, sudutnya adalah tetanya adalah 71,1 derajat ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, ya. Ini jawabannya ya. Jadi kita punya ini kita punya dan ini juga kita punya. Nanti diulangin lagi ya. Ini saya buat mode singkatnya saja biar nanti Anda bisa ya. Anda ngulang juga. Harus ngulang memang. Kalau fisika nggak diulangin, nuruninnya akan susah nangkep ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Mohon maaf Pak, ini nanti dibagikan kan apa Ya, rekamannya PPT-nya? saya share. Nanti rekamannya saya Oh, share. Nanti diulangi lagi ya. baik Pak, baik. Hmm. Oke, ada lagi? Pak, saya mau nanya, Oke, silakan Sultan Ahmad. itu saya bingung kenapa kita juga mencari besar sama arah R-nya ya, Pak. Kenapa? Besar dan arah R-nya. Itu soalnya tadi. Soalnya nanya ini tuh dari soal ya. Oh, iya, oke, Pak. Hmm. Jadi dengan kita menggunakan prinsip kesetimbangan, sigma F sama dengan nol, sigma tau sama dengan nol, kita bisa hitung R ini berapa nih, ya. R itu berapa besarnya, arahnya kemana ya. Arah itu direpresentasikan oleh sudut ya, sama waktu kita belajar vektor kemarin. Jadi dari situ. Dan soalnya nanyanya itu ya, soal yang kita kerjakan ini, dia nanya berapa besar R-nya dalam keadaan setimbang dan tetanya berapa. Kira-kira kalau tetanya tidak 71,1 akan setimbang atau tidak kira-kira dalam kasus ini? Setimbang nggak kira-kira? Tidak. Iya, tidak. Ya, kenapa? Karena tadi ini ya, sigma F-nya tidak sama dengan Hmm. nol nih. Ya, R cos theta sama dengan T cos 53 derajat. Nah, kalau theta, theta setimbang ada di 71,1 derajat, nah kalau tetanya kita buat katakanlah 70 derajat saja, itu sudah merubah ini ya. Sigma F-nya tidak sama dengan nol, maka ini tidak setimbang. Artinya apa? Ambles ini ya. Runtuh ini ya, seperti itu. Jadi kenapa bangunan ini bisa berdiri seperti ini? Karena sigma F-nya sama dengan nol dan sigma tau-nya sama dengan nol. Nah, itu yang dimaksud dengan
kesetimbangan ya. Kalau di engineering disebut statika, statik ya. Dia diam, statik. Statik itu artinya sigma F-nya sama dengan nol, sigma tau-nya sama dengan nol. Lawannya statik apa? Lawannya statik. Dinamis. Apa? Dinamis. Dinamik ya, artinya dinamik itu bergerak ya. Statik diam. Nah, ini statik tuh seperti ini. Oke? Ada lagi? Nanti diulangin ya. Pak, apa? Oke. Tapi sudutnya itu di apanya, Pak? Saya kok nggak paham ya. Apanya? Yang R itu R-nya sudutnya tuh di mananya? R itu jadi begini ya. Jadi gini ceritanya ya. Ini kan jadi sebentar. Saya harus buka kamera dulu nih. Oke. Ini saya kelihatan nggak di layarnya? Kelihatan? Dan Pak. Oke, jadi bayangkan ya, ini kan dindingnya nih. Pensil ini adalah jembatannya gitu ya. Ini kan talinya katakanlah ke sini. Nah, artinya begini, kalau R tetanya itu akan menunjukkan dia miringnya kemana tuh, ya kan? Itu maksudnya. Kenapa sudutnya mempengaruhi? Jadi artinya apa? Dia tuh tidak lurus seperti ini. Artinya apa? Si papan itu agak ke sini nih. Nah, jadi gaya yang diberikannya tidak lurus ke sini, tetapi mengikuti si arah ini. Nangkep nggak maksud saya? Ini kan talinya nih, ujung sini. Ini dibuat engsel tadi kan seperti soal. Nah, kalau ada orang naik di sini, nah dia setimbang itu artinya 71,1 derajat. Artinya dia agak naik begini nih. Kalau 90 derajat kan dia gini. Ya enggak? Ya, ya. Kalau 90 derajat, gaya yang diberikan dinding itu arahnya ke sini. Karena kan gini nih. Nah, karena dia 71,1 derajat, jadinya agak gini. Sehingga R-nya kemana? R-nya arahnya ke sini nih. Nah, itu dia. Gimana menjawab? Jadi butuh berapa derajat biar setimbang ya, Pak? Betul, betul. Seperti itu. Makanya saya tanya tadi, kalau dia seimbang di 71,1 derajat, nah berarti kalau itu 70 derajat saja, wah itu gayanya nggak setimbang. Apa yang terjadi? Ambruk jembatannya ya. Seperti itu. Izin bertanya. Mm-mm. Kalau misalnya ada koefisien geseknya dari misalnya dari dindingnya gitu, apakah Oke, ngefek nggak? sekarang saya tanya, ini dia setimbang kan? Iya. Oke, kemudian dia pakai engsel. Ada geseknya nggak kira-kira? Engsel berarti dia gini ya. Ini engsel tuh dia kekunci di sini. Jadi dia rotasi tuh. Kalau ngomong gesek itu bicara tentang translasi, ya kan? Ini gesek nih. Nah, karena dia terkunci sama engsel, artinya gerakannya gini doang. Ini gerak translasi atau rotasi kira-kira? Rotasi, rotasi. Itu dia. Jadi tidak ada gaya gesek di sini sebab kita membahas rotasi nih ya. Kalau kalau gaya gesek itu ketika benda kayak gini nih. Nah, ini kira-kira translasi atau rotasi nih? Yang kayak tangan saya nih. Translasi, Pak. Itu dia. Gaya gesek kemarin apa? Cirinya. Kalau dia gerak ke sini, gaya geseknya kemana? Berlawanan arah. Itu dia ya. Kalau ini kan dia soalnya dikunci sama engsel, jadi dia nggak kemana-mana sehingga ini kunci, ini jadi poros ya. Jadi seperti ini. Nah ini gerak translasi atau rotasi? Rotasi. Seperti itu. Itu maksudnya. Gimana? Menjawab? Jawab, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Mau nanya ini Pak, Oke, Sebastian. itu sigma tau itu kayak tegangan bukan torque ya? Iya, Tritmato itu torsi. Torsi tegangan. Enggak, torsi tadi apa definisi torsi tadi saya sebutkan di awal? Apa tadi torsi? Torsi sama dengan yang lain teman-teman apa tadi torsi? Saya jawab apa di awal tadi? Torsi sama dengan Gaya kali panjang lengan. gaya kali lengan momen ya, lengan momennya tadi. Jadi Oke. kalau tadi kamu bilang tegangan tali adalah gaya gitu. Nah, kalau torsi
gaya dikali dengan lengan momennya. Nah, jangan lupa gaya yang apa tadi? Gayanya harus apa tadi syaratnya? Gaya dan lengan momen harus apa? Harus? Tegak lurus, Pak. Itu tegak lurus. Kata kuncinya tegak lurus. Jadi kalau ini lengan momennya, gayanya ke sini, ada torsinya nggak kira-kira? Ada nggak? Kalau ini lengan momennya gayanya gini, ada nggak kira-kira? Tidak ada. Tidak ada ya seperti itu. Jadi gaya dan lengan momen harus saling tegak lurus ya. Jadi begini X ya, jadi gini. Nah, jadi pernah main ini nggak yang baling-baling gini nih? Pernah nggak? Nah, kalau pernah itu kan ada diputar ke sini, nah arahnya ke atas. Nah, itu torsinya tuh arahnya ke atas tuh. Kalau Anda putar ke sini, nah itu dia akan bergerak ke atas tuh arah torsinya tuh, ya. R cross F tau ya, seperti itu, vektor. Oke, ada lagi? Ada lagi? Cukup ya? Tidak ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada ya saya rasa itu ya untuk hari ini. Tadi di awal kita sudah membahas apa tadi di awal? Masih ingat? Ayo kita review dulu. Di awal tadi apa aja? Rotasi. Dinamika dan translasi. Tadi kita di awal bahas apa tuh? Di Pusat awal. massa. Oke, Ban, sebelum tadi ban, awalnya paling awal. roda, roda, Gerak. Gerak apa? Perbedaan antara gerak rotasi, rotasi, translasi, dan translasi dan apa tadi satunya? menggelinding. Nah, Menggelinding. Dinding. kalau gerak translasi itu seperti apa? Ada perpindahan tempat. Ya, benda berpindah tempat. Kalau gerak rotasi, Memutar. benda berputar pada poros Porosnya. atau sumbunya. Nah, terus kalau tadi benda bertranslasi sambil berotasi disebut apa tadi? Menggelinding. Menggelinding ya. Terus tadi kita juga belajar mengenai pusat massa. Pusat massa adalah di mana massa benda itu terkonsentrasi di situ ya, dan gaya itu bekerja pada pusat massa ya, seperti itu. Kemudian tadi kita belajar mengenai kelembaman pada gerak rotasi. Disebut apa tadi? Kalau kelembaman pada gerak rotasi? Momen inersia. Good. Momen inersia ya. Kemudian kita juga belajar yang namanya torsi. Torsi ada atau momen gaya adalah penyebab benda bergerak rotasi ya, di mana torsi itu adalah gaya yang tegak lurus dikalikan dengan lengan momennya ya. Nah, kemudian pada gerak rotasi juga tadi berlaku hukum 2 Newton. Gimana kalau hukum 2 Newton di gerak rotasi? Tadi gimana? Atau sama nol. Sigma tau sama dengan? Nol. Oh, kok nol? Tadi hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Ini Pak, F apa kali D. atau sama dengan momen inersia dikali kecepatan percepatan sudut alfa. Sigma tau sama dengan I dikali alfa ya, itu hukum 2 Newton pada gerak rotasi. Nah, tadi di akhir kita bahas mengenai kesetimbangan atau kondisi statik. Tadi apa kondisi statik itu? Benda dikatakan setimbang atau statik ketika Sigma F sama Sigma dengan F sama dengan nol. Sigma Sigma F sama dengan nol kalian sama nol. sigma torsel sama dengan nol. Itu ya, jadi ada dua. Statik itu sigma F sama dengan nol, dan ada kata dan. Kalau dan berarti harus keduanya ya. Sigma F sama dengan nol dan sigma tau sama dengan nol ya. Nah, jadi itu yang kita bahas pada kuliah hari ini. Oke, itu ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada ya, nanti untuk Anda eh, sebentar, ini kayaknya ada yang salah di sini. Sebentar ya. Kayaknya bukan ini. Oke. Sorry, kayaknya ada yang salah tadi. Oke, untuk tugasnya ya, ini salah nih. Ya, tadi tugasnya itu yang pertama ada di buku yang warna biru ya. Yang di buku warna biru sebentar. Tadi itu saya taruh di mana ya? Oke, untuk tugas pertama yang di buku biru ya. Buku biru itu yang diktat fisika mekanika dan termodinamika ya. Itu ada ini buku biru.
Nggak apa-apa, jangan mengeluh ya. Tugas itu supaya Anda ada latihan ya. Fisika tuh harus latihan ya. Kalau enggak, Anda nggak bisa gitu ya. Oke, untuk yang di buku biru tadi, sebentar. Oke, itu buku biru itu halaman 158 ya. Saya tulis di chat. 158 nomor 158 nomor 11 dan 13 ya. 11 dan 13. Kemudian yang satu lagi di buku hijau ya yang fisika untuk arsitektur dan desain itu di halaman kemarin tuh yang terakhir. Halaman 72 72 nomor nomor 5 ya. Dah, itu aja ada 3 nomor. Jadi tugasnya ada 3 nomor ya. Yang diambil dari buku biru itu soal di buku diktat yang ini. Kelihatan nggak ya? Oh nggak kelihatan nih karena saya pakai background. Yang buku fisika, mekanika, dan termodinamika ada 2 nomor, yaitu di halaman 158, itu ada nomor 11 dan nomor 13. Dan satu lagi di buku yang hijau, itu nomor halaman 72 nomor 5 ya. Jadi itu. Jadi saya ulangi tugasnya ada di buku biru yang halaman 158 2 nomor, nomor 11 dan nomor 13. Yang kemudian tugas yang selanjutnya ada di buku hijau halaman 72 nomor 5. Oke, jelas semuanya? Jelas, jelas, Oke. Pak. Baik, untuk selanjutnya ya kita ketemu lagi di hari Senin ya. Kita akan masuk ke topik baru yaitu mengenai konsep usaha dan energi. Jadi pekan depan kita ketemu lagi ya hari Senin dan Rabu. Kita akan masuk ke topik baru yaitu mengenai usaha dan energi. Ya, jadi seperti itu. Saya rasa cukup untuk sore hari ini. Tidak ada pertanyaan ya? Deadline-nya kapan, Pak? Senin ya? Senin, Senin. Kan kuliah lagi hari Senin kan? Iya. Ini hari apa? Rabu kan? Berarti ada waktu hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, berapa hari itu? Berapa hari itu? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada 4 hari ya. Saya kasih tugasnya 3 nomor ya. Bisa itu. Ya, oke. Ya, jadi tetap semangat ya. Jangan merasa capek atau lelah ya. Dan ingat ya, cepat nggak kuliah itu kira-kira? Tenang, tenang. Oh, Ya, senang sekali, Pak. senang ya. Tenang sekali, Pak. Oke. Dan cepat ya, pace-nya itu kuliah cepat. Bayangkan kita 2 minggu saja sudah menyelesaikan eh, 2 topik ya, dua dua bab gitu ya. Jadi secepat itu. Jadi memang Anda harus bisa cepat catch up ya. Jadi eh, intinya seperti ini ya, jaga kesehatan juga supaya Anda tidak ketinggalan kuliah. Kalau online masih enak, kenapa bisa direkam ya? Kalau offline itu yang Anda ya kalau sekali nggak datang ya udah lewat gitu. Nah, jadi jaga kesehatan supaya semua tetap sehat dan kuliah tidak hanya fisika ya, yang lain juga gitu ya. Jadi semuanya harus tetap ya intinya Anda harus bisa memanage waktu ya, jangan sampai keteteran. Tahun pertama itu sangat rawan, jadi harus selalu eh, bisa beradaptasi ya dan cepat intinya. Bisa bisa adapt dengan pace belajar di kampus ya. Itu dari saya, tidak ada pertanyaan lagi. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri ya untuk kelas sore hari ini. Tetap semangat semuanya. Kita ketemu lagi hari Senin. Oke, sudah presensi semuanya? Sudah, Udah, Pak. Pak. Udah, Pak. Oke, baik. Kalau sudah ya, saya akhiri kuliah sorean ini. Terima kasih semua. Selamat sore. Selamat